Kasus perseteruan antara Yaimin dan tetangganya Nurul Sahara kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap silsilah keturunan sang kiai. Yaimin yang dikenal sebagai mantan dosen UIN Malang ternyata berasal dari keluarga besar ulama ternama di Jawa Timur. Sosok bernama lengkap Muhammad Imam Muslimin ini merupakan saudara dari dua tokoh besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Marzuki Mustamar dan Gus Ikdam dari Blitar. Ia juga diketahui sebagai keturunan keenam dari dua wali Songo, yakni Sunan Ampel dan Sunan Bona, serta memimpin pondok pesantren Al-Adqiyah Nurus Sofa di Malang. Namun, nama baiknya hancur setelah Sahara menudingnya dengan berbagai fitnah di media sosial, mulai dari pelecehan verbal hingga pencemaran nama baik. Tuduhan tersebut memicu kemarahan publik, terutama setelah muncul fakta bahwa Yaimin adalah sosok yang disegani di kalangan pesantren dan memiliki garis keturunan ulama besar. Banyak pihak menilai bahwa tindakan Sahara bukan sekadar kesalahpahaman tetangga, tapi telah mencederai martabat seorang kiai dan keluarga besar Nahdlatul Ulama yang dihormati. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tadi gue baca berita tentang Yaimin, ternyata rumah dia 3M dong, terus mobil dia Lexus. Nggak jadi gue kasihanin dia, kayak lebih kasihan hidup gue deh. Dia mah dibully naiknya Lexus. Kalau ke Gading parkir paling depan tuh, dapat parkiran spesial. Udah Yaimin, lo kelarin masalah lo sendiri deh, udah capek gue kasihanin lo. Yang butuh dukungan gue bukan lo. Semangat ya Yaimin, 2 juta dong. Siapa yang baru tahu juga ternyata setiap ada perubahan nih perihal dengan tempat haji di Arab Saudi sana, seperti pelebaran tempat sa'i, pelebaran tempat jumroh dan lain sebagainya, ternyata tidak hanya Arab Saudi aja nih yang memutuskan, tapi diundang ulama di seluruh dunia yang disebut dengan Majelis Iftah. Dan kita bangga banget kita punya perwakilan dari Indonesia, yaitu Yaimin. Ya, Yaimin ternyata bukan ulama biasa teman-teman, dia ulama internasional. Pantas nih ya ditelepon oleh Perdana Menterinya Malaysia, yaitu Anwar Ibrahim. Dan juga Yaimin mengaku sangat dekat dengan raja di Malaysia, ikut perkumpulan dunia dan juga ikut seminar di Australia. Dan saat ini ya perihal kasus Yaimin dan juga Sahara bukan cuma jadi sorotan Indonesia, tapi juga sorotan dunia nih teman-teman, sesuai dengan yang diinfokan oleh pengacaranya. Tapi nih, apa kira-kira ya respon Arab Saudi, Qatar, Brunei dan negara-negara Arab lainnya ketika tahu nih permasalahannya Yaimin? Kalau menurut gue pasti kayak Perdana Menteri Malaysia nih, pasti langsung ditelepon ketika mereka tahu nih Yaimin tersandung masalah. Gimana komentar kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, ini salah satu informasi valid ya. Aku mendapatkan informasi ini dari live TikToknya salah satu lawyernya Bapak Kiai. Jadi di tanggal 6 Oktober, Bapak Kiai sudah melakukan penandatanganan untuk penyerahan kuasa hukum terkait persekusi. Dan kalian tahu tim lawyernya ada berapa? 8. Penandatanganan ini dilakukan setelah Bapak Kiai bertemu dengan Bapak Dedi dan Bapak Armuji ya kawan-kawan neti ya. Kalian tahu kan kalau Bapak Dedi dan Bapak Armuji itu mengunjungi lingkungan rumahnya Bapak Kiai dan Mbak Guru? Tahu dong pasti. Tapi memang kata Bapak Dedi sih tidak ada mediasi. Kita tunggu aja kelanjutannya ya kawan-kawan neti. Kalian tahu kasus Yaimin dan Sahara Rental? Ada 3 hal penting di dalamnya. Yang pertama, ini tuh kayaknya salah satu wujud fitnah dajjal. Semua video-video Sahara Rental emang dibikin untuk kita tuh ngebenci Yaimin, sampai mungkin bikin kita kesel marah sama Yaimin di awal. Padahal nggak gitu kejadiannya. Yang kedua, ternyata bener tong kosong itu lebih nyaring bunyinya. Dari Yaimin tuh kita belajar bahwa sosok yang udah penuh dengan ilmu tuh nggak akan arogan menanggapi sesuatu. Dia bener-bener menggunakan ilmu yang dia punya buat menghadapi masalah yang ada. Sedangkan kita lihat di semua video Sahara Rental beserta keluarga dan antek-anteknya, misalnya cuma marah-marah, teriak-teriak, ngomong yang gak ada isinya. Dan poin ketiga dari Yaimin dan istrinya, kita jadi percaya kalau saat kita tenang, kita menang. Kayak aku salut banget, kita aja yang kadang diomongin orang gak bener, kita bisa marah maki-maki orang itu. Tapi ini Yaimin dan istri difitnah, diusir, diancam dibunuh, dipukul. Tapi mereka bisa tetap menghadapi itu dengan tenang, diam, gak ngebales.
Kok bisa? Di 3 poin penting terlepas dari masalahnya yang udah kita tahu, dan kalian pasti bisa menilai mana yang benar dan salah. Tapi 3 hal hikmah dari kejadian ini yang bisa kita ambil. Semenjak ada kejadiannya Pak Yaimin sama Sahara itu ya guys ya, sekarang itu aku baru paham ya, yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lihat apa yang terjadi sama Pak Yaimin tuh kayak nggak masuk akal, kayak sinetron. Mulai dari warga yang ikut campur, warga yang ngusir Pak Yaimin, sampai RT atau RW gitu ya, yang ikut ngusir Pak Yaimin gitu. Dan Pak Yaiminnya itu langsung bilang sama KDM, kalau dia itu diusir sama Pak RT atau sama Pak RW gitu, aku lupa. Nah itu kan membuktikan ya, kalau Pak Yaimin itu nggak fitnah, kalau dia itu emang diusir dari perumahannya. Terus juga Pak Yaimin itu tidak boleh sholat di musola perumahannya. Itu bayangin guys, itu akibat fitnah yang diberikan oleh lawannya gitu ya. Dan yang anehnya ya, Pak Yaimin itu bersama Ibu Ros itu ya masih berbaik hati, berbesar hati mau meminta maaf sama si Sahara dan Sofian, tapi nggak dianggap sama sekali, nggak dijawab sama sekali. Aku tuh heran deh, Pak Yaimin tuh kenapa mau minta maaf, padahal ya sumpah serapah yang dilontarkan Sahara sewaktu ngelabrak Pak Yaimin itu ya guys ya, itu tuh kejam banget loh, nyakitin banget. Tapi Pak Yaimin sama Ibu Ros itu masih berbesar hati mau meminta maaf. Aduh, kelas sih Pak Yaimin sama Ibu Ros. Antara sorak dan bukti saat marwah dijadikan alibi. Saya diam cukup lama, bukan karena tidak tahu, tapi karena ingin bicara dengan ada. Sahara bicara lantang, ia bilang Yaimin mencabuli dirinya. Ia ulang-ulang di TikTok, podcast luang publik. Tapi saat laporan masuk ke polisi, tidak ada pasal pencabulan. Yang diajukan hanya pencemaran nama baik dan pelanggaran undang-undang ITE. Lalu publik bertanya, kalau benar dicabul, kenapa tidak dilaporkan sebagai pencabulan? Jawabannya sederhana, karena tidak ada bukti. Karena yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan. Karena framing lebih mudah viral daripada fakta. Dan laporan undang-undang ITE pun bukan tentang pelecehan, bukan tentang kekerasan, bukan tentang ancaman. Hanya soal nama baik yang katanya tercemar. Padahal yang lebih dulu menyebar tuduhan adalah pelapor sendiri. Lucu bukan? Lalu muncul suara lain. Ini demi menjaga marwah Kiai. Saya dengar itu dan saya tidak bisa diam. Kalau benar ingin menjaga marwah, kenapa justru membiarkan fitnah menyebar? Kenapa tidak melindungi beliau dari framing cabul? Kenapa tidak berdiri di tengah dan berkata, mari kita tabayun bukan sorak-sorak. Ucapan demi marwah Kiai tanpa keberanian untuk meluruskan hanyalah alibi, hanyalah selimut untuk menutupi sorotan publik, hanyalah kalimat yang dipakai agar framing tampak sah. Lalu ada yang berkata, Yaimin bukan ulama. Saya dengar itu juga. Dan saya hanya bisa tersenyum getir. Karena ulama bukan gelar yang ditentukan oleh pengacara. Ulama bukan status yang lahir dari panggung, tapi dari pengabdian yang panjang, dari doa yang tidak pernah dipamerkan, dari ilmu yang ditanam pelan-pelan di hati umat. Yaimin tidak sibuk tampil. Beliau sibuk mengajar, membimbing, mendoakan kampung ini agar tetap waras. Dan kalau itu belum cukup disebut ulama, maka kita perlu bertanya, apa sebenarnya definisi ulama di mata mereka? Mari kita berhenti sejenak dari sorak-sorai, tarik napas dari hikuk-pikuk framing, dan bertanya dalam sunyi, apakah kita sedang membela kebenaran atau hanya ikut arus yang paling ramai? Karena jika kita ikut menyoraki tanpa tabayun, kita bukan sedang jadi penonton, kita sedang ikut menyalakan api, dan api itu bisa membakar kampung kita sendiri. Jangan biarkan suara paling lantang mengalahkan nurani paling jernih. Karena yang kita bicarakan bukan sekedar nama, tapi marwah, rumah, dan air mata yang tidak pernah kalian lihat saat kamera dimatikan. Terima kasih.